Shalom. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, minggu keempat setelah Epifanias, dengan tema minggu, Allah sumber hikmat dan kekuatan. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 sampai ayat 3. Limpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang sejati yang menerangi setiap orang. Terangilah kami dengan wajah-Mu dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengenal jalan keselamatan yang Engkau nyatakan. Kuasailah hati kami, agar kami jangan tersesat dari jalan yang benar. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah hati kami, agar oleh kuasa Roh Kudus kami senantiasa percaya kepadamu. Amin.
Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Pengurapan-Mu pada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Semuanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu keempat setelah Epifanias yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita membacanya secara bergantian dan pada ayat yang ke-31 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 sampai ayat 2. Selalu bertakut, tiap
Keselamatan-Mu tulus, tiada bercela. Tunjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti Kau menang. Cinta pada Tuhan, agar Kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah Kau menang. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Demi kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra,
dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai ayat 2. Susah dan sedih, nama itu menghiburmu, saja kau pergi. Pengharapan dunia, indahlah namanya, surga surga yang bakal. Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menyambut pewartaan sabda, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai ayat 2. Bagaikan padi
sejenak melintas kubur yang gelap agar kelak akan bersamamu di Firdaus cemerlang. Melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Ayub 12 ayat 13 sampai ayat 25. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dialah yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para penguasa dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang meningkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita membaca kitab Ayub ini dan dipertanyakan kepada kita, apakah muatan intisari daripada kitab Ayub? Lalu kita akan menjawab penderitaan. Kehidupan yang syarat dengan penderitaan. Seolah-olah melakukan yang baik tidak ada gunanya. Setia dan jujur pun tidak bermanfaat. Dan segala sesuatunya adalah sia-sia. Dari sekian tokoh Alkitab yang kita jumpai menjadi kesaksian perjalanan hidup mereka untuk kita, penderitaan yang paling lengkap adalah Ayub sendiri. Kenapa saya mengatakan penderitaan yang paling lengkap? Karena dari berbagai aspek dia harus menderita. Dari secara ekonomi
ia kehilangan segala harta yang dimilikinya. Mata pencaharian termasuk semua pegawai-pegawainya. Dan menurut kesaksian Alkitab, Ayub adalah orang yang paling kaya dan konglomerat pada waktu itu dan paling berpengaruh dan berkuasa. Tapi segala sesuatunya, harta yang dia miliki, akhirnya akan hilang dan lenyap serta pegawai-pegawainya. Dalam rumah tangga ia akan kehilangan semua anaknya dan istrinya akan berbalik melawannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita lihat dalam kesaksian Alkitab tentang peranan daripada istri. Tuhan berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Kata-kata penolong, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi kehadiran daripada istrinya bukan lagi penolong, tapi berubah menjadi perongrong. Dan ini ayat-ayat Alkitab bisa dirujuk menjadi persoalan. Dan kalau ada pertengkaran di antara suami istri, si suami ngomong kepada istrinya, apakah kamu tidak tahu bahwa kehadiran istri adalah sebagai penolong? Lalu si istri juga tidak kalah gesiknya menjawab, saya mau tanya, manakah yang lebih kuat, yang ditolong daripada yang menolong? Kehadiran perempuan adalah penolong dan laki-laki adalah yang ditolong. Sehingga pergeseran-pergeseran tertentu, kehadiran suami dan kehadiran istri di tengah-tengah keluarga, sehingga banyak suami-suami di bawah kendali istri. Itu yang berikut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan selanjutnya dia harus menderita secara jasmani. Tubuhnya akan ditimpa kesakitan yang hebat dan bisul-bisul. Dan penyakit ini adalah penyakit yang menjijikkan. Dan dia harus keluar dari komunitas, dia harus keluar dari keluarga, keluar dari masyarakat, dan tinggalnya akan diasingkan. Dan kalau dia berjalan, kemanapun dia berjalan, sekalipun orang tidak ada yang ketemu dengan dia, tapi dia harus bicara, dia harus ngomong, dan dia harus mengatakan, saya ini adalah najis. Begitu hebatnya penderitaan itu, dan begitu menjijikkan penyakit yang diderita oleh Ayub sendiri. Lalu secara sosial, keluarga dan teman-teman dekatnya akan salah menilai dia dan meninggalkannya. Warga kota akan memandangnya rendah dan sekaligus karena penyakit itu pertanda kejahatan yang dilakukan oleh Ayub sendiri dan reputasinya sebagai orang terhormat akan hancur untuk selamanya. Ada sahabat-sahabatnya pada waktu itu, Elipas, Elihu, dan Jopar. Dan itulah konsep penderitaan soal penyakit dalam perjanjian lama. Jikalau ada yang mengalami penyakit, mengalami penderitaan, berarti dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu sahabat-sahabatnya ngomong sama Ayub, udahlah bro, ngapain lagi berbuat baik? Hidup ini adalah tabur tuai. Kalau kamu mengalami seperti ini, ya bertobatlah karena kamu menderita. Ada perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah konsep penderitaan, penyakit dalam perjanjian lama. Jikalau ada orang mengalami seperti itu, dia berarti melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sekalipun dalam perjanjian baru, orang Farisi mau mencobai Tuhan terhadap orang yang buta. Lalu orang Farisi berkata kepada Tuhan, Tuhan siapa yang salah? Bapaknya kah atau anaknya? Tapi Yesus sendiri berbicara,
Tidak ada yang salah, tapi melalui itu kerajaan Tuhan akan semakin nyata. Karena ada kebahagiaan, ada kenyamanan, itu dipakai Tuhan supaya orang bisa mengenal Tuhan. Tapi sekaligus ada penderitaan dipakai Tuhan supaya manusia mengerti tentang keterbatasannya dan sekaligus mengetahui siapakah Tuhan yang sebenarnya. Dan penyakit ini Bapak Ibu dan saudara-saudara kita tahu adalah atas kesetiaannya sehingga dia mengalami seperti itu. Soal celah, soal kesalahan, menurut kesaksian Alkitab, setiap saat dia selalu melakukan persembahan. Mana tahu anak-anaknya ada yang berbuat dosa. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudara bayangkan kalau konsep persembahan dalam perjanjian lama bukan seperti zaman modern sekarang. Kita sudah kemas, sudah kita desain tentang persembahan kita. Persembahan kami sedikit sekali karena Tuhan terimalah dengan senang hati. Mohon maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara, secara khusus buat kami adik-adik mahasiswa. Itulah yang kita pahami sekarang. Kiranya Tuhan menerima itu sekalipun sedikit sekali. Nanti kita tanya Tuhan, apakah Tuhan mau menerima itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena konsep persembahan itu yang terbaik itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi sejak sekolah minggu, nanian persembahan itu sudah didengung-dengungkan supaya Tuhan mau menerima itu. Kita punya keluarga, punya sanak saudara. Jikalau keluarga kita, kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita diberikan uang 1.000, 2.000. Lalu kita akan ngomong, jangan leda, nanti ketagihan, unang lae, anon somal. Tapi kalau dikasih 50.000, 100.000, bilang apa kau? Bilang terima kasih pun kau tidak tahu. Itulah tentang pemberian. Tapi persembahan kami sedikit sekali. Karena Tuhan terimalah dengan senang hati. Puji Tuhan, kita bersyukur, alhamdulillah, karena nilai-nilai uang terkecil, itulah uang yang tahu persembahan. Tahu tentang kerajaan Allah, tahu tentang pertobatan, dan uang itulah yang selalu dipersembahkan dan selalu didoakan setiap kebaktian. Pernah Bapak Ibu dengar tentang pertengkaran tentang uang? Lalu uang kecil ketemu dengan uang besar. Uang besar ngomong sama uang kecil, kamu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, kamu hanya sebatas jajan atau sebatas ongkos angkot katanya. Karena segala sesuatunya keperluan, kepentingan daripada Tuhan kita, uang-uang besarlah yang selalu dipergunakan. Lalu uang kecil tidak kalah gesiknya menjawab, ya kami menyadari keberadaan kami tidak berfungsi, tidak begitu bermanfaat, tapi satu-satunya uang yang selalu ke gereja adalah uang kecil. Saya bukan mengatakan tentang yang lain-lain Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi konsep persembahan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, selain daripada uang itu, selain daripada persembahan, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tidak cukup dengan uang, tapi melalui perbuatan kita yang luar biasa, itulah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan secara mental Bapak Ibu dan saudara-saudara, ia akan menjadi sangat bingung. Karena apa? Segala sesuatunya persahabatan, kekerabatan, keluarga mencela dia, bukan menolong dia, bukan memberi semangat kepada dia, tapi mencela, mencemooh. Dan dia sudah divonis melakukan kesalahan yang luar biasa. Dan secara emosional, ia sangat tertekan. Dan keadaan-keadaan di sekitarnya secara alamiah akan tampak tidak ada harapan. Dan secara rohani, Allah akan berdiam diri
untuk beberapa lama. Satu-satunya penderitaan yang kita jumpai dalam Alkitab tentang Ayub bukan hanya terletak pada perestuan daripada Tuhan sendiri yang merestui penderitaan daripada Ayub sendiri, tapi satu-satunya penderitaan yang tidak bisa dijawab oleh Ayub sendiri. Kemanapun dia pergi, tidak ada jawabannya selain dia menyerah dan ketergantungan hikmat daripada Ayub sendiri. Dengan hikmat Tuhan, inilah konteks yang kita baca dan kita bisa melihat secara penegasannya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Kalau dipertanyakan tentang hikmat manusia, dengan hikmat Tuhan tidak ada tarannya dan tidak ada bedanya. Dan begitu banyak perjalanan daripada Ayub sendiri yang mengalami begitu dalam, begitu syarat tentang penderitaan. Kemanapun dipertanyakan, tidak ada jawabannya selain dia mengaku hikmat Tuhan adalah kekuatan, hikmat Tuhan adalah pertimbangan dan pengertian. Saya kurang tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang hikmat. Kalau dipertanyakan kepada kita soal hikmat, satu-satunya mungkin kita di antara suku yang paling berhikmat karena kepandaian daripada kita yang luar biasa. Pernah satu penemuan Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu ketika karena istilah-istilah kemajuan zaman teknologi yang semakin maju, nantinya ada pencangkokan otak, katanya dicangkokkan kepada otak orang yang lain. Kalau jantung sudah ada, paru sudah ada, tapi kemudian nantinya semakin canggih, maka otak ini akan dicangkokkan kepada orang-orang tertentu. Tapi katanya supaya dicari otak itu yang penuh hikmat, otak dari suku Asia. Kenapa katanya? Karena otak-otak orang lain, Amerika, Jerman, Prancis, sudah aus, sudah terlalu lama difungsikan. Tapi otak Asia katanya kurang difungsikan, itulah yang paling laris katanya. Ada cerita seperti ini tentang hikmat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini menyangkut penderitaan. Silakan Bapak Ibu lihat dalam Mazmur 73, seolah-olah ada perbandingan orang yang setia, orang yang saleh, orang yang taat, banyak penderitaan. Tetapi orang tidak begitu setia, tidak terlalu banyak penderitaan. Lalu kemana-mana dia selalu jalan. Ini menguji tentang hikmat daripada Tuhan dan manusia. Dan kemana-mana dia selalu bicara, kenapa itu terjadi? Dan kenapa harus begini? Dan kenapa penderitaan itu selalu ada dalam perjalanan hidup saya. Dan orang lain tidak seperti saya, tapi saya mengalami begitu banyak pergumulan. Saking capeknya dia bersandar dan ngantuk di satu pohon beringin yang begitu besar dan begitu rimbun. Tapi di depannya ada satu pohon sirsak yang tidak begitu besar, tapi buahnya jauh lebih besar daripada pohon beringin. Katanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau tidak keliru tentang ciptaanmu ini? Kenapa keliru? Karena dia berpikir secara logika, semestinya pohon beringin ini buahnya pohon sirsak yang lumayan besar, dan pohon sirsak yang pohonnya tidak begitu besar, dan semestinya buahnya adalah pohon beringin. Kalau memang batangnya besar, buahnya juga harus besar. Pohonnya tidak begitu besar, maka buahnya juga tidak begitu besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dia terlelap dan tertidur karena kecapekan. Tapi tiba-tiba ada benturan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan dia mengusap-usap kepalanya. Dan dirasakannya ada beberapa buah pohon beringin di kepalanya.
Lalu dia menyadari logika berpikir dia, hikmat dia yang peroleh, dan dia berkata, Tuhan, bukan ciptaanmu yang keliru, tapi sayalah yang keliru. Seandainya pohon sirsak ini buahnya menjadi buah pohon beringin, karena sudah beberapa jatuh di kepalanya, saya akan mati. Kalaupun saya tidak mati, setidak-tidaknya akan dijahit di puskesmas beberapa jahitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah hikmat. Kadang logika manusia berpikir tidak setara dengan logika dan hikmat yang daripada Tuhan. Satu ketika mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita akan mengalami pergumulan yang luar biasa. Dan satu saat walaupun kita tidak bisa membayangkan kapankah waktunya itu, mungkin seolah-olah kita kehilangan berpijak. Dan kita akan tergoda kebimbangan karena terlalu syarat dengan persoalan. Tapi saya mau mengatakan kepada kita semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada beberapa hal peristiwa yang tidak bisa kita jawab. Dan Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi adalah menjadi milik Tuhan. Tapi yang kita tahu adalah milik kita sendiri. Dan Ibrani 11 ayat 39, silakan adik-adik bisa membaca itu, kalaupun tidak di gereja itu, di gereja ini. Tapi silakan nanti kalau sudah sampai di tempat, silakanlah pendalaman yang luar biasa. Dan hikmat yang luar biasa. Apa hikmat yang dikatakan di sana? Tuhan berkata, sekalipun janji Tuhan telah menjanjikan itu, akan kita terima semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi tidak semua janji-janji Tuhan akan kita peroleh. Karena apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena ada rencana yang terindah daripada Tuhan sendiri tentang kehidupan kita. Saya mulai beberapa tokoh tertentu tentang janji itu. Abraham berangkat dan pergi. Dan harus meninggalkan daerahnya, tempatnya, sanak saudara. Karena janji Tuhan, aku akan memberikan tanah kepadamu. Dan melalui keturunanmu terbentuk satu bangsa besar. Tapi lihat perjalanan daripada Abraham. Bapak leluhur, bapak orang percaya. Dia hanya sebatas pengembara di padang gurun Midian. Dan istrinya meninggal, Sarah. Dia harus membeli tanah di Makpelah. Dan dia sendiri pun berhenti di situ. Tidak sampai ke tanah perjanjian. Ayat 40, sekalipun awan, bintang, embun menyaksikan kita. Orang saleh, orang taat, bukan berarti semua yang dijanjikan Tuhan kita peroleh. Musa, aku telah mendengar jeritan daripada umatku, bawalah bangsaku. Perjalanan berhenti di Bukit Nebo, engkau sampai di sini, tempatmu di sini. Tapi yang bisa kau pandang silakan pandang, ruang masih tersedia, tapi waktu telah tertutup. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena apa? Karena ada rencana Tuhan yang terindah bagi setiap pribadi yang dipakai dan diperlengkapi Tuhan, menyaksikan kerajaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan sekaligus kemuliaan Tuhan. Nah, sini meminta kepada kita supaya kita semua orang yang berhikmat. Bagaimana orang yang berhikmat? Kita tahu hikmat Tuhan efisien, hikmat Tuhan efektif. Bukan seperti hikmat-hikmat orang tertentu. Dan dikatakan ayat-ayat sesudahnya bagaimana hikmat Tuhan itu tidak bisa dibendung dan tidak bisa dilawan. Karena apa? Karena hikmat Tuhan itu luar biasa. Sekali lagi buat kita semua, jadilah orang yang berhikmat. Kita mengerti di mana keterbatasan kita, di mana kekuasaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan bagaimana kita semestinya di hadapan Tuhan. Allah sumber hikmat dan kekuatan. Karena hikmat Tuhan kita memperoleh kekuatan. Dan kita memberi dan mengerti tentang pengertian daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Dan terima kasih karena hikmat daripada Tuhan. Kami punya pengertian,
punya kekuatan, dan punya pertimbangan. Terima kasih buat kesaksian Alkitab yang sudah kami dengar bersama. Bahkan orang-orang tertentu harus mengalami pergumulan penderitaan orang yang luar biasa, dan itu Engkau pakai setiap pribadi supaya mereka mengerti hikmat yang daripada Tuhan. Jangan biarkan kami tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak, tapi yakinkan kami Tuhan dalam pengharapan yang teguh, supaya kami semakin mengerti, semakin mendalami hikmat daripada Tuhan. Yang semestinya hikmat itu kami peroleh menjadi kekuatan, pertimbangan, dan kami bisa melangkah ke depan. Bagaimanapun hidup kami, tapi kami bisa melihat rencana Tuhan yang terbaik untuk kami. Berkati kami semua Tuhan, menjadi orang-orang berhikmat yang bisa mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat, dan apa yang tidak perlu kami lakukan. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami, dan ke depan Tuhan akan selalu menyertai kami, menyertai perbuatan kami, sehingga berjalan di atas restu dan kehendak Tuhan, dan menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari PKJ nomor 202 ayat 1. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita sekaligus mengucap syukur kepada Tuhan adalah yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan.
Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati
Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak budi-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat sore, shalom, horas.